Halo sahabat Usada, kita berjumpa lagi di channel Usada Leluhur Nusantara. Semoga sahabat Usada selalu sehat dimanapun berada. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas pengobatan leluhur di zaman dahulu dengan cara membaca naskah-naskah kuno lontar Usada, sehingga kita bisa mengetahui seperti apa leluhur terdahulu meramu obat-obatan. Pada musim dengan udara dingin seperti sekarang ini, banyak para orang tua, bahkan anak muda yang mengalami gejala rematik, seperti kesemutan pada tangan dan kaki, juga nyeri pada persendian. Di zaman modern yang serba canggih sekarang ini, obat-obatan dan fasilitas untuk mengatasi gangguan tersebut mudah didapatkan. Tetapi bagaimana halnya dengan leluhur di zaman dahulu? Mengingat fasilitas dan obat-obatan tidak secanggih sekarang ini. Ramuan obat apa saja yang mereka gunakan untuk mengatasi gangguan nyeri sendi dan kesemutan pada tangan dan kaki? Mari kita baca naskah kuno lontar berikut ini. Di baris keempat pada naskah kuno lontar yang ditulis dalam aksara Bali ini, ada tertulis 7 tangan suku pada semutan. Artinya penyakit rematik di mana tangan dan kaki terasa kesemutan. Kemudian terbaca tambania babakan kepah, yang berarti obatnya berupa gerusan kulit pohon kepah. Pohon kepah dengan nama ilmiah Sterculia viutida alba dari famili Malvaceae merupakan saudara dari pohon kepuh. Hanya saja, pohonnya rata-rata lebih kecil dari pohon kepuh dengan daun yang lebih lebar. Adapun manfaat lain dari pohon kepah yang tertulis dalam naskah kuno lontar Usada, diantaranya sebagai tambe beteg atau obat kaki gajah, kemudian sebagai tambe paste mekeledan, yaitu obat untuk alat reproduksi pria yang mengkerut, dan ada pula sebagai tambe kaangan atau obat untuk sesuatu yang membatu di dalam tubuh. Dan masih banyak manfaat lain dari pohon kepah yang tertulis dalam naskah-naskah kuno lontar Usada. Kemudian kita baca bahan yang kedua, tertulis uyah menyanya, yang artinya garam dapur yang disangrai. Garam dapur adalah sejenis mineral yang dihasilkan dari proses pengolahan air laut. Umum digunakan sebagai pengasin makanan yang memiliki sejarah panjang dalam penggunaannya sejak zaman dahulu. Adapun manfaat lain garam dapur dalam naskah kuno lontar Usada, diantaranya sebagai tambe kena desti muang teluh teranjana, yaitu obat terkena ilmu hitam seperti desti dan ilmu teluh, kemudian sebagai tambe mata saputan atau obat katarak, dan ada pula sebagai tambe sirah geduh-geduh angurek, yaitu obat sakit kepala tak tertahankan. Tentunya diramu dengan bahan-bahan lain yang ada di alam sekitar. Setelah kedua bahan obat tersebut siap, lalu ada terbaca Sami Ulig Anggen Boreh,
yaitu kedua bahan obat tersebut dilumatkan untuk dibedakkan pada tangan dan kaki. Nah, bagaimana jika penyakit rematik tersebut semakin parah? Mari kita baca ramuan obat yang kedua. Di baris pertama pada naskah kuno lontar ini tertulis 7 meluang, yang artinya penyakit rematik yang sudah semakin parah. Kata meluang di sini bisa berarti nyeri dan bengkak. Kemudian terbaca tambania babakan kelor, yang berarti obatnya berupa gerusan kulit pohon kelor yang dipanggang terlebih dahulu sebelum digerus atau dikerik. Pohon kelor tertulis dalam naskah kuno lontar Usada memiliki banyak nama seperti sika regung, tungtung belut, dan macan anglur. Memiliki nama ilmiah Moringa olivera dari keluarga Moringaceae. Telah dikenal sejak zaman dahulu mempunyai segudang manfaat. Seperti tertulis dalam naskah kuno lontar Usada, diantaranya sebagai tambo sungkan kuste atau obat penyakit kusta, kemudian sebagai tambo 7 balut, yaitu penyakit bengkak pada alat kelamin, dan ada pula sebagai tambo wedang katos muang enek atau obat perut kaku disertai rasa enek, dan segudang manfaat lain dari tanaman kelor yang tertulis dalam naskah-naskah kuno lontar Usada. Lanjut kita baca bahan yang kedua. Tertulis ketumbah atau ketumbar. Di dalam naskah kuno lontar Usada, ketumbah atau ketumbar
sering disebut panjelang. Memiliki nama ilmiah Coriandrum sativum dari keluarga Apiaceae. Bentuknya yang kecil dan bulat, mirip dengan lada atau merica. Adapun manfaat lain dari ketumbar dalam naskah kuno lontar Usada, seperti tambo sirah bat atau obat sakit kepala yang terasa berat, kemudian sebagai tambo ngebus atau obat penurun panas, dan ada pula sebagai tambo kena hantu, yaitu penyakit karena energi negatif. Tentunya diramu dengan berbagai macam bahan alami yang ada di alam sekitar. Sama halnya dengan ramuan yang pertama, setelah kedua bahan obat ini siap, lalu dilumatkan. Kemudian ditambahkan sedikit air, setelah betul-betul lumat, obat ini siap untuk dibedakkan. Nah, sahabat Usada, seperti itulah leluhur di zaman dahulu meramu obat untuk mengatasi rematik yang menggunakan bahan-bahan alami dari alam sekitar. Ikuti dan dukung terus channel ini untuk melestarikan ramuan obat warisan leluhur yang tertulis dalam naskah-naskah kuno lontar Usada. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Salam sehat.